Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah ya, kita bersua lagi. Semoga sehat semuanya sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, aku minum kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ambilin tisu. Begini, beberapa waktu lalu ada beredar ya, orang yang mengaku murtadin 36 tahun ya. Dan dia katanya dalam Islam tidak ada keselamatan ya, tidak ada juru selamat begitu. Dan potongan video itu tidak begitu panjang ya, itu sudah beredar kemana-mana. Dan orang ini bukan orang baru sih ya, orang lama ini ya. Dan videonya banyak yang nada-nadanya seperti ini ya. Itu backgroundnya warna merah, belakangnya itu terus ada tulisan NKRI gitu. Aku juga nggak tahu ya momen apa yang mau diambil kok diberi background merah terus NKRI gitu. Oh nggak, misalnya backgroundnya warna lain dan tulisannya Indonesia gitu saja, tidak NKRI, itu ada apa nggak tahu ya. Aku sebetulnya tidak begitu tertarik untuk mengomentari video ini ya, karena aku melihat tidak ada nilai akademis yang bisa membuat adrenalin rasionalitasku untuk masuk ke dalamnya ya. Jadi biar berlalu begitu saja gitu. Cuman kali ini aku harus memberikan sebuah jawaban ya, atau penjelasan gitu. Itu karena wujud rasa tawadu atau rasa hormatku kepada Bapak Haji Wayan Saifullah, yang beliaunya adalah ketua Arimatea Bali ya. Jadi kalau kita tidak tahu, kita biasanya memahami sebagaimana pemahaman umum bahwa semua saudara-saudara kita di Bali itu Hindu ya. Memang sih secara mayoritas Hindu. Tetapi tidak demikian. Ternyata ada yang original Bali ternyata Muslim atau Islam ya. Seperti Pak Haji Wayan Saifullah ini ya. Bahkan beliaunya pernah menjabat lurah selama beberapa tahun ya. Kalau kita lihat sejarah sih, kita bisa menelisiknya dari sejarah Kerajaan Kelungkung, bagaimana Islam hadir di Bali. Jadi aku memberikan sebuah ulasan akan video yang sudah aku bilang tadi, itu karena ya wujud rasa hormat bagaimana yang tua terhadap yang muda ya, hormat senioritas, hormat kepada sesepuh. Jadi karena beliaunya yang minta ya oke lah, aku akan berikan sebuah tanggapan begitu. Seperti aku bilang tadi, sebetulnya aku tidak begitu tertarik ya. Nggak ada sebuah pernyataan atau gagasan dari video-video si murtadin ini yang menjadi trigger adrenalin rasionalitasku untuk tertarik bisa masuk ke dalamnya ya. Maka dari itu sekarang atas nama penghormatan untuk Bapak Haji Wayan Saifullah ya, Ketua Arimatea Malang, coba kita bicarakan atau kita
komentari dari video Murtadin ini. Kajian kita kali ini kita kasih judul begini. Kata ya Murtadin. Kalau abal-abal itu sudah terlalu sering ya. Murtadin odong-odong lah ya. Sekarang kita supaya lebih bervarian. Murtadin odong-odong gitu ya. Kata murtadin odong-odong ya. Tidak ada keselamatan ya. Tidak ada keselamatan ya dalam Islam. Gini ya. Ini tajuk kajian kita adalah kata murtadin odong-odong, tidak ada keselamatan dalam Islam ya. Aku sempat berpikir lama apa judulnya ini kira-kira yang asik. Ya sudahlah. Aku kasih judul kata murtadin odong-odong dalam Islam tidak ada keselamatan gitu. Oke, sebelumnya aku kasih introduction dulu. Murtadin ini selalu memasarkan agamanya sekarang dan mengajak orang-orang Islam untuk memeluk agamanya sekarang ya. Yang tidak sering atau katakanlah pernah menukil ayat-ayat Al-Quran. Jadi metodologinya begitu. Contohnya pada video yang lama ya, banyak kok video dia ini banyak, artinya bukan hanya satu ini ya. Dia mengutip surat Az-Zukhruf 61 ya. Jadi Yesus itu atau Isa itu jalan yang lurus, maka kita harus menjadi pengikut Isa gitulah. Opininya digiring ke sana. Ya kalau dia ketemu teman-teman Islam yang masih menerima terjemahan di mana domirhu pada kalimat itu dijatuhkan kepada Kanjeng Nabi Isa, ya memang terjadi debatable ya. Dan ayat itu memang seperti videoku yang lalu sudah banyak makan korban, menjadi alat untuk memurtadkan saudara Islam kita. Contohnya kasus yang di Blitar yang pernah aku ceritakan. Begitu orang murtad, kita rehabilitasi kembali Islam, akhirnya murtad lagi karena sama pendetanya dikasih ayat itu. Makanya aku tidak bosan-bosannya mengatakan, ya meskipun teman-teman Islam pada ndablek, ya aku tetap nggak bosen lah. Kalau dakwah bosen gimana? ada dakwah kok bosen. Ya tetap aja aku sampaikan, meskipun ndablek teman-teman Islam ini, ya bahwa domirhu itu tidak jatuh ke Kanjeng Nabi Isa, tapi ke Al-Quran. Artinya kan itu ada satu ayat sela itu ya. Meskipun ada waw atop, tapi perhatikan ada satu ayat sela ya. Az-Zukhruf 61, lihat baca ayat 60-nya. Itu membatasi antara konteks yang atasnya ya. Jadi domirhu itu jatuhnya ke Al-Quran. Artinya apa? Kanjeng Nabi Isa menjelaskan, Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan tentang siapa Ibnu Maryam, karena di ayat awalnya itu menggunakan istilah Ibnu Maryam ya, tidak disebut Isa gitu, tidak. Dengan menggunakan informasi, dan informasinya itu bersumber pada wahyu. Wahyu itu namanya Al-Quran gitu loh. Kan itu kan tentang dialog antara Arab-Arab yang jeleboh-jeleboh itu kan. Arab jelek dan bodoh itu kan, Arab-Arab kafir Quraisy itu yang mau menjebak Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan yang menyembah dan yang disembah sama-sama masuk neraka itu. Lalu disodorkanlah nama Isa Ibnu Maryam. Apakah dia masuk neraka juga gitu. Backgroundnya di sana ya.
Dan Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjelaskan itu menggunakan wahyu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu sempat terdiam ketika ditanya itu. Tak lama kemudian turun wahyu baru dijelaskan. Nah, jadi intinya di surat Az-Zukhruf 61 itu domir hu-nya itu jatuhnya ke Al-Quran, bukan ke Isa atau Kanjeng Nabi Isa. Ya, begitu. Nah, artinya si murtadin ini kalau ketemu dengan mainstream teman-teman Islam memang diskusinya berkepanjangan. Tapi kalau ketemu aku, dia tidak punya satu celah pun untuk membawa atau menggeret ayat itu sebagai dalil argumentasinya bahwa orang harus mengikuti Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, ya, di mana dia sebagai jalan yang lurus. Tidak ada celah dia, tidak ada probability atau kesempatan untuk dia menggunakan ayat itu untuk memurtadkan teman-teman Islam kita. Tidak ada celah sedikit pun. Karena apa? Aku mengatakan domir hu-nya itu Al-Quran, bukan Kanjeng Nabi Isa. Begitu, ya. Jadi kalau dia ketemu aku gitu, selesai sudah. Di mana ada nama Isa bisa hadir di situ? Itu kan dari pemahaman tentang domir hu yang keliru. Ya. Tapi ya sudahlah, aku tetap akan menyuarakan itu tidak bosan-bosannya. Semoga teman-teman Islamku juga bisa memahami, ya, bahwa ayat itu sering disalahgunakan untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Tetapi kalau terjemahannya seperti yang telah aku sampaikan ke kalian semua, domir hu-nya itu dijatuhkan kepada Al-Quran dan memang itu jatuh kepada Al-Quran, maka ayat itu tidak bisa digunakan untuk sebagai alat memurtadkan saudara-saudara kita. Ya. Oke. Berikutnya yang aku mau jelaskan, dalam video ini, ya, dia mengkritik Kanjeng Nabi Muhammad, ya, mengkritik Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Tetapi anehnya nama dia itu di depannya itu dicantumkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, sosok Nabi yang dia kritik. Kira-kira logika berpikirnya jungkir balik nggak ini? Ya, mungkinkah, ya, Anda akan menggunakan nama seseorang yang selalu Anda kritik di depan nama Anda? Karena ini namanya Muhammad titik-titik, ya. Kan aneh, dia mengkritik Kanjeng Nabi Muhammad, tetapi nama Kanjeng Nabi Muhammad dia letakkan di depan namanya atau dipakai sebagai nama depan namanya. Menjadi pertanyaan, maunya nih apa? Kan kalau bukan memang bajingan. Begitu juga kalau ini sih dia agak mending, ya, berpenampilan pakai jas, pakai dasi, itu universal form lah, ya. Tetapi ada peci. Meskipun kita harus tahu peci itu juga sebetulnya tidak bisa dinisbahkan bahwa yang pakai peci mesti Islam. Itu tidak bisa sebetulnya. Tetapi secara mainstream peci itu merupakan perlengkapan aksesoris Islam. Secara mainstream dipahami begitu. Meskipun sebetulnya tidak begitu. Ya. Mengapa harus pakai peci? Kan peci itu sebetulnya ya salah satu selera seni Bung Karno, ya. Kira-kira dia pakai apa ya ketika dia tampil dunia tahu, oh ini orang Indonesia gitu. Maka peci itulah didesain, ya. Kalau yang dari saudara kita Arab kan bentuknya begitu, ya. Agak langsung masuk gitu, putih, ya, bundar gitu. Itu yang Arab. Nanti yang Israel juga begitu, cuman lebih kecil, ya. Kalau yang Taliban itu seperti kue apem ditumpuk gitu kan. Jadi macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, Indonesia peci gitu, ya. Jadi aku ulangi. Sorry. Meskipun itu peci tidak bisa dinisbahkan yang memakai peci itu pasti Islam atau berbau-bau Islam, tetapi mainstream tetap saja mengakui bahwa peci itu
lebih dekat aksesorisnya sebagai nilai-nilai Islam. Begitu. Nah, terus kenapa dia pakai itu gitu. Bahkan di video yang yang lalu-lalu dia pakai baju koko ya, terus pakai sorban begini ya, pakai kopiah, terus dia baca buku fikih atau apa itulah ya, gitu ya. Yang kalau orang lihat secara lahiriah, oh itu Islam gitu. Tapi dia mau memurtadkan umat Islam justru. Makanya agama itu sebetulnya tidak bisa dinilai hanya sebatas aksesoris luar. Ya. Mungkin aku sudah pernah mengatakan ya kepada teman-teman kalau di video ini, aku tidak tahu ya. Aku katakan begini, kalau Islam itu diukur oleh pakaian, maka aku, Gus Metik, tidak ada di sana. Tetapi kalau Islam itu diukur bagaimana kecintaannya terhadap Kanjeng Nabi, Allah, dan Al-Quran, bagaimanapun aku berusaha untuk hadir di sana. Ya. Ini semoga teman-teman yang selalu gantung terhadap aksesoris supaya ngerti ya. Jadi ukurannya itu bukan pakaian. Kalaupun pakaian tuh ukurannya cuman menutup aurat, itu aja. Mau modelnya kayak apa kayak itu terserah saja. Oke. Jadi menjadi sebuah tanda tanya, dia mengkritik Islam tapi dia selalu tampil dalam format-format Islam. Maunya apa sih orang ini? Gitu. Kenapa nggak tampil saja secara lahiriah ya, tanpa membawa nilai-nilai agama, itu netral seperti aku ini juga bagus, atau langsung saja tunjukkan bahwa kamu Kristen dan silahkan dakwakan agamamu, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah, itu masing-masing punya hak dan kita harus hormati, silahkan. Atau ingin mengajak umat Islam murtad juga, ya kalau umat Islamnya bisa silahkan juga. Tapi jangan menjebak dengan tampil dalam performal Islam, tapi ujung-ujungnya justru mau memurtadkan umat Islam. Ya, kan jadi kacau. Tuh. Sekarang kita mulai masuk ke permasalahannya ya. Jadi sedikit-sedikit begini. Aku dengan penjelasan seperti itu melahirkan sebuah tanda tanya. Ini binatang satu ini sebetulnya kafir tulen atau murtadin odong-odong sih. Gitu. Jadi pilihannya ada dua. Kalau kita multiple choice itu ya, pilihannya A murtadin odong-odong, B kafir tulen. Nah itu aja, tinggal pilih mana, murtadin odong-odong atau kafir tulen. Karena begini, dia mengaku dia Islam 36 tahun, tidak menemukan ayat Muhammad akan menyelamatkan. Dalam Islam tidak ada keselamatan, dan dalam Islam tidak ada penolong, seperti kata mu'alaf YW. Dia dari mengutip nama seseorang mu'alaf ya. Ya aku akan urai satu persatu. Pertanyaannya, 36 tahun itu bukan waktu yang sedikit loh. Bagaimana dia mengaku Islam ya, dan dia mencari kebenaran kan mestinya, lalu mengatakan selama 36 tahun dalam keislamannya dia tidak menemukan ya, dia tidak menemukan ayat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu, dalam tanda kutip ya, karena ini perlu dijelaskan, akan menyelamatkan. Kan menjadi aneh. Lalu kerjaan lu itu waktu di dalam Islam ngapain? Ngorok? Ngapain? Kok bisa dalam selama 36 tahun dan kamu tidak menemukan ayat ya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu menyelamatkan? Kan aneh. Berarti kan menjadi tanya, kerjaan dia selama 36 tahun itu ngapain? Ngorok. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi terlalu lebay lah ya. Itu yang aku bilang, makanya aku tidak terlalu tertarik sebetulnya adrenalin rasionalitasku untuk mengomentari. Karena lebaynya itu nampak. Dia tidak bertarung dalam tataran-tataran akademik bagaimana seperti kalau kita berdiskusi dengan mereka yang doktor, yang profesor, yang gitu ya. Itu asik. Kalau begini-begini kan kelas-kelas receh. Jadi sebetulnya teman-teman aja udah bisa menyelesaikan ini. Ya. Kan aneh, 36 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Dia nggak tahu bahwa Islam itu menyelamatkan, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu juga menyelamatkan tentunya karena dia yang menyampaikan Islam. Oke, aku jelaskan dulu satu persatu. Dalam setiap agama itu pasti menjanjikan keselamatan. Pasti. Karena tujuan orang beragama itu untuk selamat. Kita berbicara secara universal dulu. Agama apapun itu mesti menjanjikan keselamatan. Nggak ada satu agama, kalau kamu jadi pemeluk agama ini kamu akan menjadi celaka. Itu mesti nggak ada. Karena orang maunya selamat. Karena kalau kita berbicara eskatologi, ya, nanti kan ujungnya cuma dua setelah eskatologi itu, ya. Kalau nggak surga, ya neraka. Kalau nggak selamat, ya celaka. Ini aja, ya. Jadi eskatologi kita, apapun agamanya, nanti akhir kehidupan itu kalau nggak surga, ya neraka. Kalau nggak selamat, ya celaka. Dan setiap agama itu pasti menawarkan keselamatan. Masalah keselamatannya itu salah atau benar, itu nanti didiskusikan. Tetapi sesuatu yang harus dipahami, setiap agama itu, apapun agamanya, mesti menawarkan keselamatan. Gak mungkin agama itu menawarkan kecelakaan. Oh sini kamu ikut agama ini nanti kamu masuk neraka. Gak mungkin. Ya, gak mungkin. Ini secara universal. Sekarang aku akan membagi ya bahwa agama itu terbagi antara samawi dan ardi. Kita akan berbicara dalam konteks agama samawi. Ya, oke. Ini udah ya, aku hapus dulu. Semua nabi ya itu pasti menyelamatkan, dalam tanda kutip loh ya. Nanti aku jelaskan menyelamatkan seperti apa. Nggak ada nabi itu yang mencelakakan, tuh nggak ada. Ya, kita mulai dari Bapak Abraham. Apakah dia mencelakakan atau menyelamatkan? Tapi teksnya mana? Oh, bahwa dalil itu bisa diambil secara nakli dan akli. Ya. Ya tentunya dia karena katanya dia sudah Islam 36 tahun, aku nggak harus menjelaskan lah ya. Apa dalil nakli, apa dalil akli gitu ya. Apalagi dia bisa, aku aja kalah mungkin kalau baca tulisan-tulisan Arabian ya. Dia kan baca tulisan-tulisan Arabian itu, wah asik gitu ya. Jadi seolah-olah mau ngecoh ya, mau ngecoh umat Islam. Dikirain kalau bisa bahasa Arab, terus pakaiannya pakaian koko, terus dia masuk agama lain, keluar dari Islam, terus orang Islam terkagum-kagum, oh berarti Islam salah. Itu kan pikiran orang geblek. Jangankan hanya sekedar baca huruf-huruf Arabian, jangankan hanya sekedar berpakaian yang itu Islami atau pakaian, katakanlah pakaian baju apa, baju kesolehan ya. Lah orang Arab yang Kristen aja kita nggak heran kok. Orang Arab berbahasa Arab, hidup di Arab dan agamanya tidak Islam. Itu banyak dan kita tidak heran. Ini kok mau jualan tampilan Islam, dia mau memurtadkan umat Islam. Sok-sokan, mahrotnya di pasih-pasihkan. Ya. Makanya aku bilang, aku ini kalau soal pasih-pasihan baca Arabian itu aku nggak bisa ya. Kemarin ada yang minta, Gus tolong dong sekali-sekali baca gitu ya. Nanti diskusinya begini, Al-Quran itu sebetulnya bahasa lagu atau bahasa dialog sih gitu. Nanti kita bahas ya. Karena sebuah narasi atau sebuah diksi saja, ketika dia disampaikan dalam bahasa lagu, dia tidak punya makna. Tapi kalau dia disampaikan dalam bahasa dialog, dia punya makna.
Ini tingkat tinggi ini. Kalau seperti Murtadin odong-odong yang gobloknya minta ampun, ini jelas nggak ngerti dia. Jadi kalau aku bilang makan, 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 itu bahasa lagu. Dia punya makna. Maknanya ya makan seperti sebagaimana makan itu aja, ya. Baik lagu yang makan, 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 sama artinya, nggak beda, meskipun diucapkan dengan lagu-lagu yang berbeda. Lain dengan bahasa dialog, makan, 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 itu berbeda maknanya, ya. Itu nantilah kita diskusikan ya. Sebetulnya Al-Quran itu bahasa dialog atau bahasa lagu ya. Sampai mana tadi? Lupa aku. Nah, orang ini menampilkan uniform Islam, tapi juntrungnya ingin memurtadkan umat Islam untuk menjadi pengikut Kristen, gitu loh. Ya. Oke, berikutnya dalil itu ada nakli, ada akli. Ya. Semua kanjeng Nabi itu menyelamatkan. Tidak ada kanjeng Nabi yang mencelakakan. Kalau kanjeng Nabi mencelakakan, untuk apa? Gak usah Nabi. Gak perlu Nabi kalau untuk mencelakakan orang. Justru kita butuh keselamatan. Dalam Islam itu dunia akhirat selamat. Kita ambil mulai dari Bapak Abraham, itu menyelamatkan. Kalau kamu pergi, Bapak Abraham masih Milata ya, belum Yahudi. Kamu pergi kepada teman-teman Yahudi, apakah kanjeng Nabi Musa itu mencelakakan atau menyelamatkan? Kamu tanya kepada teman-teman Nasrani, kanjeng Nabi Isa itu menyelakakan atau menyelamatkan? Kamu tanya kepada teman-teman Islam, apakah kanjeng Nabi Muhammad itu menyelakakan atau menyelamatkan? Ini sebuah teori abrogasi yang harus dipahami secara utuh, bukan asal kutip ayat, lalu ujung-ujungnya memprovokasi orang Islam untuk murtad. Itu kan sorry, recehan kalau begitu. Ya, Bismillah. Jadi semua kanjeng Nabi itu menyelamatkan. Itu dalil aklinya begitu, ya. Karena akli akan menolak. Untuk apa kalau kanjeng Nabi itu mencelakakan? Tidak perlu Nabi kalau untuk mencelakakan. Ya. Oke, terus Murtadin odong-odong ini menukil salah satu nama mu'alaf, alhamdulillah ya, yaitu mu'alaf YW ya. Dia bilang dalam tanda Islam tidak ada juru selamat ya. Ini dia salah memahami apa yang disampaikan oleh mu'alaf YW ini. Karena konsep keselamatannya beda antara Islam dan Kristen. Dalam Islam tidak ada yang namanya dosa waris. Setiap orang akan bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri-sendiri. Begitu juga pahalanya sendiri-sendiri. Itu yang dimaksudkan. Jadi tidak ada tebus-menebus. Kalau juru selamat yang seolah-olah semua orang menggadaikan keselamatannya kepada satu sosok, dan kalau tidak ditebus dengan dia, itu tidak bisa selamat, itu tidak ada dalam Islam. Dan itu sebetulnya kan dogma. Itu namanya dogma soteriologi salib yang dibangun oleh Paulus. Gitu loh. Jadi yang mau dikatakan oleh Yahya, oleh saudara kita mu'alaf YW ini lah, di dalam Islam itu tidak ada tebus-tebusan. Karena tidak ada konsep dosa waris. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Kalau baik ya dibalas baik, kalau buruk dibalas buruk. Itu yang mau dimaksudkan. Jadi
Soteriologi salib, ya, keselamatan dari salib, itu Paulus yang bikin. Dan itu sangat bertentangan dengan morality. Bagaimana untuk menyelamatkan orang tapi harus ada korban yang itu dihajar secara biadab? Bagaimana dikatakan juru selamat kalau dia sendiri tidak selamat? Urusan dunia saja dia tidak selamat, terus mau dikatakan sebagai juru selamat? Sampai dibantai begitu, diperlakukan secara biadab, ya. Bagaimana hansip-hansip Romawi berkolaborasi dengan tua-tua Yahudi? Maka sebetulnya, ya, kalau teman-teman Kristen itu menganggap Yesus itu juru selamat dalam versi kekristenan itu, ya, mengapa aku tegaskan begini? Sebetulnya kalau dalam versi Islam pun dia, semua nabi itu ya juru selamat, ya, tapi tidak seperti juru selamat versi yang dipahami Kristen. Nah, kalau Kristen memahami Yesus itu sebagai juru selamat seperti pemahaman Kristen, seharusnya dia mengikuti Islam. Karena dalam surat An-Nisa, ya, dari mulai 147 nanti lihat 148, tarik ke atas, tarik ke bawah, ya. Yang dianiaya itu bukan Kanjeng Nabi Isa, bukan Yesus. Jadi Yesus itu terselamatkan. Tapi kan Kristen ngotot bahwa itu adalah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Padahal itu sebetulnya pun adalah perang pemikiran antara Islam dan Yahudi. Kamu lihat ayat-ayat atasnya itu. Itu sebetulnya perdebatan antara Islam dan Yahudi. Yahudi mengatakan mereka menyalib, Islam mengatakan oh no, tidak. Justru Islam membela harkat martabat Kanjeng Nabi Isa. Lah kok ujuk-ujuk Kristen yang nggak tahu menau nyate itu ikut-ikut nimbrung dan berusaha mati-matian mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa atau yang mereka sebut Yesus itu disalib. Lah kalau disalib berarti kan tidak selamat. Bagaimana mau dikatakan juru selamat? Urusan dunia saja tidak selamat. Kan dilema jadinya. Kalau memang dikatakan juru selamat, ya ikuti Islam. Berarti dia tidak dihabisi oleh tentara hansip-hansip Romawi, tidak dihabisi oleh tua-tua Yahudi di mana mereka berkolaborasi, berkolusi untuk melenyapkan Kanjeng Nabi Isa. Gitu loh. Kan jadinya kan paradok, ya. Salah satu sisi dikatakan juru selamat, tapi di sisi lain dia dibela mati-matian padahal Islam sudah mengingatkan, ya. Bukan Kanjeng Nabi Isa, bukan Yesus yang dibantai itu. Ya. Jadi soteriologi salib itu sebetulnya menarik untuk didiskusikan tersendiri karena itu buah pemikiran dari Paulus. Sebetulnya kalau ingin selamat itu apakah harus mengikuti soteriologi salib? Oh, tidak. Orang soteriologi salib aja bermasalah kok. Bagaimana ya? Dosa waris itu kita awali dari soteriologi. Bagaimana kok bisa ada dosa waris? Kita tidak punya saham sedikit pun atas kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kok ujuk-ujuk kita bisa kena? Dan bagaimana juga dosa waris harus ditanggung oleh satu orang? Kan dongengnya nggak ketulungan itu. Dan itu adalah pelanggaran HAM berat, ya. Seandainya hidup di dunia sekarang itu harus dituntut di pengadilan di Den Haag sana itu. Jadi pelanggaran berat HAM atas kehidupan, hak hidup manusia yang direnggut dengan cara biadab seperti itu. Karena tidak ada, ya. Kalau kita lihat dari penyaliban itu, kalau kita lihat dari korpus deliktinya, tidak ada satupun kesalahan sehingga Yesus layak disalib. Tidak ada. Itu buah kejahatan dari Yahudi Romawi yang nanti itu digoreng oleh Paulus untuk menyusun soteriologi salib yang dia bangun. Sebetulnya ada soteriologi lagi, yaitu apa? Soteriologi logosentris. Artinya keselamatan dengan cara mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus. Logos, ucapan, kata-kata, firman. Bukan keselamatan yang berpusat pada salib. Itu loh. Nanti kapan-kapan kita diskusikan lah, ya.
soteriologi salib ini. Ini supaya mualaf odong-odong itu jadi otak itu jangan selalu diisi sampah lah ya. Akhirnya tidak baik. Tidak baik untuk diri sendiri juga, kalau berimbas bisa baik, bisa jadi tidak baik juga bagi orang lain ya. Diisi pengetahuan gitu ya. Oke, apalagi ini perlu aku sampaikan ya. Sekarang dia bilang begini. Muhammad dikerumuni jin ya. Ya, Muhammad dikerumuni jin ya. Dia tidak mengutip sih ya, tapi setelah aku cari yang dia maksud itu adalah sebentar, surat Al-Jin surat 72 nomornya 19 ya. Ini teman-teman Islam juga perhatikan supaya jadi otakmu itu ya sedikit dibuka lah ya. Sedikit dibuka. Karena terjemahan Depak itu sangat menolong kita, tapi juga kita harus memberikan kritik atas terjemahannya yang itu salah gitu loh ya. Coba aku ini sekilas saja ya, sekilas saja. Sebentar, sekilas. Ayat yang 18 mengatakan begini. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini kira-kira terjemahannya benar enggak? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Ya. Benar enggak kira-kira? Kok bisa larinya ke masjid-masjid? Terus di apa namanya? Ditambahi lagi, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya. Oh, berarti kok di dalam masjid tidak boleh menyembah Allah gitu ya. Nanti tidak boleh menyembah selain Allah. Nanti kok di luar masjid boleh begitu. Ini kan terjemahan kacau. Ya. Kok bisa? Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Ya semua kepunyaan Allah, bukan hanya masjid. Semua yang ada itu kepunyaan Allah. Apa yang kita punya? Nggak ada. Ya. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan. Begitu juga ya. Itu nantilah kita bahas secara rinci ya. Begitu juga ya. Nanti aku tidak akan lari dari surat Al-Jin karena kebetulan si Murtadin odong-odong ini kan mengutip surat jin, jadi aku tetap berkutat di surat jin aja supaya dialognya tidak terlalu sulit untuk diikuti. Nanti kalau aku lari ke ayat lain itu sulit untuk diikuti ya. Oke. Jadi dia ingin membangun sebuah kerangka berpikir bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bisa menyelamatkan. Nah, itu satu sisi. Sisi lain yang ada justru Kanjeng Nabi Muhammad dikelilingi jin-jin. Itu ya. Jadi dia mau menyatukan dua hal ini untuk menyerang kredibilitas Kanjeng Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Ya. Ya seperti tadi yang gue bilang. Ya. Nama orang yang dia serang tetap dia pakai di depan namanya supaya diakui gitu ya. Oh, ini ada orang Islam 36 tahun murtad gitu ya. Supaya orang Islam percaya gitu ya. Kalau kamu dulu Islam gitu ya. Kalau otak goblokmu seperti itu ya itu urusan kamu lah, tapi umat Islam tidak sebodoh itulah ya. Tampilkan aja dirimu, kekristenanmu apa adanya, dan kami menghormati kalau kamu mendakwakan Kristen seperti aku ini, tanpa membawa apa-apa yang itu bernuansa Kristen, netral aja gini. Karena aku mendiskusikan agama itu dalam tataran pengetahuan, jadi nggak harus berpenampilan oh ini Islam ini Kristen, enggak, aku netral seperti ini aja.
Ya. Kan lucu, namanya dipakai tapi orangnya diserang. Muhammad titik-titik. Tapi Muhammad sendiri diserang. Dia mengutip seperti yang tadi aku bilang di surat Jin 72 ya, surat yang ke-72 itu surat 19 yang dia maksud. Tapi di video itu dia nggak nyebut ayatnya. Tetapi tidak bisa tidak, dia itu dari narasinya bisa kita simpulkan yang dia kutip adalah Quran surat Al-Jin surat 72 ayatnya 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung melaksanakan sholat, mereka, nah di sini pakai mereka ya, kemana larinya mereka itu? Ke jin-jin. Mereka kalau di tempatku jinnya itu dalam tanda kurung, kalau di sini enggak, dia langsung, ya, di sini dia langsung, harusnya di tanda kurung itu karena tidak disebutkan jinnya, dia pakai kata ganti mereka, ya. Begitu juga di ini coba aku lihat 19 ya. Sebentar, di tanda kurung enggak? 19 17 18 19. Dan sesungguhnya ketika berdiri hamba Allah Muhammad menyembahnya dalam kurung sholat mereka, nah ini di tanda kurung ini, jin-jinnya di tanda kurung karena memang tidak keluar jin tekstual itu, keluar itu di surat 72 surat Al-Jin di ayat pertama itu minal jinni. Nah itu tekstual dia, ya. Tapi bagaimanapun aku sepakat domir mereka itu ya, itu jatuhnya ke jin itu yang dimaksud, ya. Kalau kita baca rangkaian kalimatnya secara utuh itu memang larinya ke jin ya, domirnya itu ya. Jadi kadu yakununa alaihi ya, mereka ya dalam kurung jin-jin itu mengerumuninya, nyanya itu ya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Gak apa-apa, aku tetap setuju domir mereka itu larinya maksudnya jin ya. Jadi oleh si murtadin odong-odong itu mau dibangun Muhammad itu tidak menyelamatkan, sudah tidak menyelamatkan, tambah dia dikerumunin jin-jin gitu. Seperti recehan ya, seperti kita ngobrol sama, kita menakut-nakuti anak kita ya, ayo tidur, itu ada momok itu, ayo tidur, momoknya sudah ada momok ditambahin lagi, nanti kalau nggak tidur digigit kucing nanti. Itu kan kalau kita bicara sama anak kita yang masih TK, kalau sudah SD kelas 5 itu sudah nggak bisa gitu. Yang TK, anak gua aja yang sudah SD kelas 1 nggak bisa dibegituin karena logika nalarnya sudah bekerja. Ya kalau belum sekolah atau TK itu masih bisa lah ditakut-takutin supaya mau tidur. Jadi seperti ini dia bilang, kan itu pesan yang mau disampaikan, Muhammad itu sudah tidak menyelamatkan, dikerumuni jin lagi itu. Ya. Nah, aku akan menjawab dengan sebuah jawaban yang itu mengajak si murtadin odong-odong ini berpikir. Tetapi teman-teman Islam juga harus ikut berpikir. Karena apa? Karena kamu juga kalau ngajimu hanya mengeja aja tapi nggak paham tentang apa yang disampaikan Al-Quran, ya geblak juga kamu. Ya, jadi ngaji itu harus tahu. Ini maksudnya ayat ini kemana, pesannya apa, maunya bagaimana kita mencikapi, itu harus tahu. Ya. Jadi ini untuk kalian semua, untuk yang murtadin odong-odong dan teman-teman Islam. Oke. Aku kemarin sudah jelaskan ya bahwa isim itu bisa dipahami secara isim makna, bisa dipahami secara isim zat. Salah menempatkan, salah pemahaman kita. Nih, sudah aku jelaskan. Ya. Ini murtadin odong-odong kan ngakunya 36 tahun. Ya, mestinya tahu dong apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu harfun. Ya. Jadi isim itu
bisa dia sebagai isim makna, bisa sebagai isim zat. Tinggal mau kemana dia dibawa oleh logika kalimatnya itu. Ya, berapa lama leh? Sudah lewat setengah jam. Gak apa-apa ya, kita bikin panjang karena janganlah ya, jangan berseri ini ya. Kita selesaikannya satu masih banyak yang lebih penting dari ini untuk kita diskusikan ya. Oke, jadi nggak apa-apa ya, panjang ya, 1 jaman lah ya. Ini sudah 40 menit ya. Sorry, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan ayatnya begini. Nanti Arabiannya kamu baca sendiri lah ya. Aku percaya kalian lebih fasih makhrajnya ya. Kalau aku kan orang Jawa bilang gelatak geluduk ya. Sama anakku aja kalah fasih. Oke. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung melaksanakan sholat, mereka dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Oke, no problem. Domir mereka itu jatuh kepada jin-jin. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu dikerumunin jin. Oke, I'm agree. Saya setuju. Coba tolong jawab dulu ya. Kau ngerti nggak apa yang dimaksud jin dalam ayat itu? Itu permasalahannya. Dan teman-teman Islam juga harus belajar lagi ya. Apa yang dimaksud jin dalam ayat itu? Aku tidak akan jelaskan, kamu cari sendiri ya. Aku ambil komparasinya ya. Ini supaya si murtadi todong-odong tahu. Si murtadi nodong-odong ini supaya tahu ya. Aku ulangi ya. Dari ayat Al-Quran dulu, aku ulangi nanti ke Markus ya, dari Injil supaya jelas logika yang aku bangun untuk aku tawarkan untuk kalian pikirkan bareng. Jadi aku buat problem ini menjadi problem yang terbuka. Silahkan cari jawabnya ya. Quran surat Al-Jin surat 72 ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya dalam kurung melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Pertanyaanku, siapa yang disebut jin? Ya, siapa yang disebut jin? Oke, itu kalian cari jawabnya. Jangan kamu samakan ya dengan surat Al-A'raf ya 38. Jangan samakan dengan surat Hud ayat 119. Nggak usah aku catat ya, ini banyak ini. Jangan kamu samakan dengan surat As-Sajdah ya, ayatnya ke-13. Jangan kamu samakan dengan surat Puslihat ayatnya 29. Dan jangan kamu samakan dengan Quran surat Az-Zariyat ayatnya 56 ya. Ayat 56 maksudnya, bukan 5 dan 6, ayat 56. Di situ ada ya, dijelaskan jin dan manusia, jin dan manusia, jin dan manusia, jin dan manusia, jin dan manusia. Secara tulisan itu jin, tapi jin di situ jangan kamu samakan dengan jin yang ada ya di Quran surat Al-Jin, khususnya Quran surat Al-Jin 72 ayat ke-19. Bisa keliru. Ini kamu pahami. Ada isim makna, ada isim zat. Ya. Ini teman-teman Islam juga perlu belajar nih supaya ngerti ya. Murtadi nodong-nodong juga kamu belajar nih. Masalah kamu nanti mau kembali Islam mau enggak itu urusan kamu lah. Ya. Tapi kalau mau kembali ke Islam ya jadilah Islam yang benar ya. Kalau memang pilihanmu sudah mau murtad ya silakan murtad. Kamu mau menyebarkan agamamu yang kamu perlu sekarang, silakan, tidak ada masalah. Itu hak masing-masing kok. Ya, cuman kalau bisa ya, ini kan
Saran aja nih, kalau mau ya diambil, kalau enggak tampil percaya diri, tunjukkan kamu itu Kristen gitu loh. Terus kamu berdakwah Kristen, silahkan, kita hormati. Jadi jangan pakai uniform Islam, tapi intinya mau memurtadkan orang Islam menjadi Kristen, itu tidak fair namanya. Ya. Oke. Ya, ingat ya, ada isim makna, ada isim zat. Jin di Quran surat Al-Jin 72, khususnya ayat 19 itu jangan disamakan dengan jin di surat yang aku sebut tadi, ya. Al-A'raf 38, Hud 119, As-Sajdah 13, Puslihat 29, Az-Zariyat 56 dan banyak lainnya. Kan karena nanti kan ini ada 3 nih ya. Jadi makhluk Allah itu kita bisa lihat dari bahan bakunya. Makanya kalau nanti kita mengatakan siapa yang tidak mau disuruh menyembah Adam, oh itu malaikat yang membangkang gitu. Malaikat Azazil yang membangkang. Nanti ada juga salah satu pendeta, karena ini mirip-mirip dengan di Bible yang disebut Lucifer gitu. Terus nanti ada yang bilang Lucifer katanya anak Allah. Ini kan pendeta goblok. Aduh. Kok bisa Lucifer anak Allah, itu nyangkutnya di mana gitu loh. Ya, hampir sama itu. Ya, ceritanya. Ya enggak mungkin lah. Yang tidak tunduk atas perintah Allah untuk menyembah Adam itu adalah malaikat Azazil. Tidak mungkin, karena malaikat itu tidak punya nafsu. Dia diinstal, diprogram untuk selalu taat. Nggak seperti kita. Makanya kita kan disebut, aku sudah jelaskan, khilafah. Khalifah. Khalifah itu ya pengganti, berganti-ganti, alternatif. Bisa taat, bisa enggak. Ya. Kalau malaikat itu taat terus. Gitu loh. Makanya nanti bisa kita lihat sebetulnya kenapa sih dia itu tidak mau tunduk atas perintah Allah supaya sujud menyembah Adam. Dia bilang apa? Adam dari tanah, aku dari api. Jadi Gusti Allah ya. Jadi Gusti Allah agung itu menciptakan ciptaannya itu ada yang dari tanah, ada yang dari api, ada yang dari nur, cahaya. Yang ini disebut manusia, yang ini disebut jin, yang ini disebut malaikat. Jadi kalau dikatakan kita menyimpang dikit nih ya, kan ini juga ada ilmu nih. Makanya aku itu singular, tidak straight ya. Ada informasi-informasi lain yang itu juga berguna seperti ini. Tapi ini kan bukan menu utama kita. Menu utama kita ini kan, ya. Nanti dia mengatakan, kenapa kamu tidak mau menyembah Adam? Bagaimana aku menyembah Adam? Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari api. Itu membuktikan pemahaman yang terlanjur mainstream bahwa malaikat Azazil itu adalah malaikat pembangkang yang tidak mau disuruh menyembah Adam. Itu terbantahkan. Karena apa? Dia bilang, aku dari api, sedangkan malaikat itu dari nur. Nah, jin ini banyak disebut di Al-Quran. Hati-hati, kamu akan pahami secara isim makna ya, atau secara isim zat. Itu masalahnya. Oke? Ya? Nah, itu tinjauan Al-Qur'annya. Terserah kamu cari jawabannya. Aku memang sengaja bikin terbuka ini. Kalian cari jawabannya. Supaya kalian juga berpikir, ya. Sekarang kita baca ya, Markus 7:27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kepada anjing, kepada anjing. Pertanyaanku, siapa yang disebut dengan anjing pada ayat itu?
Sama kan? Jadi aku berusaha membangun sebuah pemikiran yang itu duduk di atas meja, kita letakkan di atas meja yang sama, lalu kita kupas tuntas. Ya. Seperti tadi Quran surat Al-Jin 72 ayat 9, pertanyaannya, siapa yang disebut dengan jin itu? Begitu juga di Markus 7:27, siapa yang disebut dengan anjing itu siapa? Apakah kalian akan memahami anjing seperti anjing yang berkaki 4 itu? Ya, silakan dipikir. Itu jawabanku tentang surat Al-Jin, ya. Oke, sekarang aku akan jawab sekilas saja, ya. Aku akan jawab sekilas saja, ya, karena sepertinya kalau aku rinci ini nggak cukup waktunya, ya, karena ini semoga 1 jam bisa selesai. Kalau aku jawab rinci nanti bisa 1 jam lebih, ya. Benar nggak sih Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak menyelamatkan, ya? Maka kita bisa lihat, ya, hadis dari Bukhari, ya, hadis riwayat Bukhari, ya. Ini aku sertakan ini nomornya supaya gampang carinya. Nomor 6851, ya, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, bapaknya kucing, ya. Karena beliaunya sangat sayang ngingu kucing, miara kucing, maka disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ya. Kamu bisa cari nanti. Apa katanya? Semua umatku pasti, dengar ya, semua umatku pasti, dengar ya, semua umatku pasti akan masuk surga. Ini kalau almarhum guru ngajiku Gus Panani tidak mau dia bilang surga, jannah. Ya. Nanti kalau aku bilang jannah kalian bingung, ya sudahlah surga aja. Yang penting pesan yang mau aku jelaskan ke kalian tahu. Ya. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Dari sini aja sudah nampak. Tidak ada main tebus-tebusan dosa. Tidak ada dosa waris itu, tidak rasional. Orang yang salah orang lain kok kita disuruh menanggung akibatnya. Ya. Itu tergantung kita sendiri. Seperti ini, ya. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Nah, jadi tergantung masing-masing orang. Orangnya itu enggan atau tidak. Makanya Allah itu sudah menyiapkan 2 jalan. Jalan mana mau yang dipilih? Jalan yang diridhoi, jalan yang tidak diridhoi. Itu. Ada kebebasan memilih, tetapi itu kebebasan berisiko. Kalau kamu memilih ketaatan, maka kamu selamat. Kalau kamu memilih keingkaran, maka kamu tidak selamat. Tepat sekali seperti dikatakan dalam hadis ini. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Makanya penentunya itu orangnya itu, dia enggan enggak? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Dijawab oleh beliau, "Barang siapa mentaati pasti masuk surga. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka dialah orang yang enggan." Dalam kurung, tidak masuk surga. Ya. Jadi barang siapa yang mentaatiku, taat kepadaku, mengikuti aku, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa, ya, yang mendurhakaiku, membangkang dari ajaran yang aku sampaikan, pasti masuk neraka. Itulah orang yang disebut enggan. Jelas di sini bahwa dalam kerangka perspektif Islam ada 2 landasan
Iman yang dibangun yaitu Al-Quran dan hadis. Ini tadi yang aku bacakan hadis. Ngakunya 36 tahun masa hadis beginian nggak ngerti itu apa, nggak geblek apa? Ada orang ngaku 36 tahun Islam, terus hadis model begini itu dia nggak tahu. Lalu kemenong, lu ngelayap sih. Gitu kok ngaku-ngaku Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau tanya di mana dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad menyelamatkan, di sini. Ya, hadis Bukhari nomor 6851 dari Abu Hurairah. Ya. Jadi semua umat itu masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Yang mendurhakai aku. Kalau yang mengikuti aku, ya selamat. Tapi nanti aku jelaskan dulu maksudnya keselamatan itu seperti apa. Karena semua para nabi itu mesti membawa kita kepada keselamatan, bukan kecelakaan. Ya. Oke, sekarang wah, kurang mantap. Itu kan dalilnya hadis. Iya. Ini hadis. Terus kenapa rupanya? Mau ditolak? Silakan kalau mau tolak, ya. Anda harus tunjukkan mustolah hadisnya seperti apa. Kan begitu. Tunjukkan mustolah hadisnya, karena memang hadis itu relatif. Iya, silahkan. Silahkan mustolah hadis lakukan. Nanti argumentasinya kenapa hadisnya ditolak. Inilah yang aku bilang tadi. Dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli. Ini bersesuaian dengan dalil akli, dengan akal. Karena setiap nabi itu pasti mengajak keselamatan. Sesuai dengan teks ini, Nabi Muhammad itu mengajak kepada keselamatan. Gak mungkin ada nabi mengajak kecelakaan. Itu nabi apa? Itu loh. Jadi ya tapi terserah. Tapi kalau ada yang mau mustolah hadis, silakan. Nanti berhadapan dengan aku kalau mau nolak hadis ini. Ya. Jadi itu gunanya logika nalar itu begitu. Bismillah. Oke, sekarang kita ambil yang Al-Quran. Ya, kita persingkat dulu ya, karena ini mau ada tugas aku. Kita ambil surat Jin, tetap berkutip di surat Al-Jin ya, karena J. Murtadin ini mengutip ayat Al-Jin. Kalian baca di surat Al-Jin 72 ayat 23. Ya. Quran surat Al-Jin 72 ya. 23. Ya. Begini. Aku hanya menyampaikan dalam kurung, aku hanya itu dalam kurung ya, menyampaikan dalam kurung peringatan dari Allah ya, dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, tentunya siapa Rasulnya sini, tarik ke ayat sebelumnya, itu Kanjeng Nabi Muhammad ya. Aku ulangi, barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pertanyaannya, lo Pak, lo Gus, lo Mas, lo Kang, lo Cak, itu kan mengatakan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dia celaka, masuk neraka. Oh iya. Nah, sekarang logikanya tinggal kamu balik. Kalau mendurhakai Allah dan Rasulnya, kamu celaka. Kalau mentaati Allah dan Rasulnya, selamat nggak? Terus kamu dampingi dengan ayat yang ini tadi. Gitu loh. Siapa yang enggan, siapa yang mendurhakai. Ya. Jadi ini kan tinggal membalik, kan linear ini. Ya, linearnya kalau mendurhakai celaka, berarti kalau mentaati ya selamat. Gitu loh. Ya. Aku memang tidak berusaha lari ke ayat lain, ke surat-surat lain supaya ini mudah dipahami, karena si Murtadi nodong-nodong itu mengutip surat Al-Jin. Jadi dua ini. Sebetulnya ada lagi, bisa kita kolaborasi di Al-Quran. Oke. Jam berapa, Le?
Bapak harus berangkat nih. 1 jam 5 menit. Oke. Sebetulnya aku akan menjelaskan, kalaupun benar ya, bahwa seperti apa yang ini kalaupun lah ya, bukan berarti benar. Kalaupun benar, kerangka berpikir keselamatan seperti apa yang dipahami kekristenan sekarang ini, aku mau tanya, memangnya Yesus itu menyelamatkan siapa? Ya, dan ini yang aku nggak bisa kupas tuntas karena aku harus menunaikan tugas lain ya. Nanti kapan-kapan kita kumpas tuntas aja lah, ya. Apakah benar ya Yesus itu menyelamatkan semua manusia? Gitu, ya. Kenapa Yesus mengatakan bahwa seperti ini? Sebentar. Ada perintah, ya. Ada perintah, ada larangan. Mengapa dilarang? Mengapa diperintah? Ya. Apa perintah Yesus, ya? Pergi, ya. Itu di Matius 10:6, ya. Pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi itu perintah, ada larangan, ya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, masuk ke dalam kota orang Samaria. Tidak boleh. Itu larangan, dilarang sama Yesus masuk ke jalan bangsa lain. Di sini diambil contoh orang Samaria. Kenapa dilarang? Ya. Lihat, kenapa dilarang? Di Matius 19:24. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Umat Israel. Ini si odong-odong murtadin ini, coba dia ngaku-ngaku sebagai orang Israel sana, biar digampar sama orang Israel. Itu aja dulu. Sebetulnya aku akan menjelaskan yang dimaksudkan keselamatan itu seperti apa sih, bahwa sebuah kanjeng Nabi itu menyelamatkan, ya. Jadi itu sebetulnya bukan hak otoritas para nabi, enggak. Yang menyelamatkan itu ya tetap karena dia mendapat otoritas para nabi itu dari Gusti Allah yang Maha Agung. Itu aja dulu ya, karena aku harus ya ada tugas lain. Itulah jawabanku. Semoga bisa dipahami, ya, bisa dijadikan sebuah education bersama. Sebetulnya ada lagi yang mau aku jawab. Kenapa si murtadin ini menyinggung juga tentang NKRI? Mengapa menyinggung juga tentang hak gitu? Ini aneh orang ini. Jadi seperti orang confused, ya. Kenapa harus menyinggung NKRI? Aku ingatkan, Indonesia ini memang betul bukan negara agama, tetapi otakmu buka, aku sampaikan bahwa Indonesia ini negerinya orang yang beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.